apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir membesar ke depan dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan diperlukan oleh bangsa ini. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan. Capres lu kalah. Karena percuma kalau capres lu menang, tapi mak lu di rumah susah nyari beras karena langka. Percuma kalau capres lu menang, tapi lu ngantor pakai motor dan harga BBM-nya naik. Kan mending begini, dikeluarkannya cepat, tak usah lama-lama. Lama kali pun tahan, dah taunya kita keputusannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya, dilancarkan pula puasa hari ini. Oke teman-teman semua, kita membahas ya bagaimana pengumuman KPU sudah berlangsung, di mana semalam ditetapkan 02 Prabowo Subianto yang menjadi presidennya. Setelah pengumuman itu pun Pak Prabowo memberikan pidato pertamanya ya. Di sini Pak Prabowo mengatakan ingin mengajak semua bersatu, baik itu dari rakyat maupun pemerintahan juga. Ya walaupun gue sendiri menginginkan adanya oposisi ya, terutama nanti PDI yang akan menjadi oposisinya. Karena dengan itu pemerintahan akan menjadi semakin mantap. Begitu juga dengan Pak Anies dan Caimin yang memberikan statementnya ya, bahwasanya apapun yang terjadi diterima. Dan Pak Anies sudah mengatakan bahwasanya beliau akan tetap berada di dalam gerakan perubahan. Jadi tenang saja ya buat semua pendukungnya. Tapi di sini juga Pak Anies mengajak untuk kepada kita semua pendukungnya untuk tetap semangat. Karena setelah pengumuman ini Pak Anies dan tim Amin begitu juga 03 akan menuju ke MK. Di mana dengan tim hukum Amin juga dan 03 ingin membongkar indikasi kecurangan. Dan nantinya juga akan bergulir hak angket. Justru hal ini yang akan ditunggu-tunggu oleh kubu 01 dan juga 03. Karena memang selama ini kita sudah tahu ya siapa pemenangnya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya pidato singkat dari Pak Prabowo. Ini dia videonya. Sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya teman-teman semua, itulah tadi ya pidato singkat dari Pak Prabowo Subianto yang mengatakan dan menginginkan adanya persatuan kembali karena pemilu sudah selesai. Dan 58% rakyat Indonesia memilih 02 yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan di sini pun Pak Prabowo ingin membuktikan kepada rakyat bahwasanya beliau mampu memimpin dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan tentu hal itu yang akan kita tagih nantinya ya. Begitupun dengan deretan janji-janji Pak Prabowo yang akan kita tagih nantinya. Nah oke teman-teman semua, sekarang kita beralih ya. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies sendiri dan apa yang akan dilakukan setelah ini semua. Setelah pengumuman dari KPU sendiri. Yang dimana Pak Anies dan tim ingin maju menuju ke MK. Ini dia videonya. Akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak menerima kekalahan.
Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2, yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun kami sadar, kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami, bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu, kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan, ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa, telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita, dan kami yakin insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, biar catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Ya, intinya Pak Anies mengajak kita semua tetap mendukung dan tetap semangat berada di barisan perubahan ya, yang dimana ketika pengumuman dari KPU sudah berlangsung dan saat ini waktunya dari tim hukum, tim Anies akan menuju jalur MK. Ya teman-teman semua, kita doakan saja ya, walaupun kemungkinan sangat kecil sekali karena kita tahu semua ya, Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu itu berada di bawah tangan pemerintah. Oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan Bung Rocky Gerung mengenai hak angket setelah pengumuman KPU ini? Ini dia videonya. Dan kemudian PDIP juga langsung mereka Masinton dan Adian Apitupulu mengaku langsung diutus oleh fraksi untuk menemui mereka, dan bahkan kemudian mengajak masuk perwakilan pengunjuk rasa masuk ke gedung DPR. Jadi kendati seperti yang dikatakan oleh Adian bahwa mereka ini tinggal tunggu perintah Ibu Mega karena yang di bawah itu udah siap semua, saya kira arahnya pasti ke situ semua. Benar, jadi keadaannya unstoppable, dan itu yang kita sebut sebagai bertemunya semua variabel yang momentumnya pasti terjadi. Kan dari awal kita bahkan secara teoritis kita pastikan ini pasti terjadi. Kenapa? Karena tuntutan publik itu betul-betul real. Lain kalau dianggap misalnya cuma 12-11 orang, iya, tapi
tuntutan publik itu dibaca oleh PDIP terutama sebagai momentum. Publik membaca dari hari ke hari apa sebetulnya problem di PDIP. Lama-lama publik tahu bahwa bahkan Hasto akan mensponsori demonstrasi. Kan gak Hasto mondar-mandir di semua TV itu artinya ada pemanasan politik. Kan gampangnya begitu tuh. Walaupun Hasto kita anggap ya tuh Anda baru sekarang aja ngoceh-ngoceh, Anda juga punya problem. Tetapi dalam upaya untuk merapatkan barisan, Hasto mengerti bahwa psikologi publik menunggu Ibu Mega bicara. Nah sebelum Ibu Mega buka pintu itu, Hasto kira-kira ketok dulu tuh, boleh nggak kita masuk tuh? Tentu rakyat bilang silahkan masuk, walaupun nanti kita persoalin kalian, tapi itu urusan belakangan deh. Urusan kita adalah sama itu, yaitu kelakuan Jokowi. Jadi saya kira itu biasa aja, supaya maafin dulu lah Hasto sementara, karena dia betul-betul ingin bertobat dengan cara yang radikal, kira-kira begitu tuh. Nah, kita bisa lihat nanti, mungkin dalam 24 jam ke depan itu Ibu Mega akan bicara tuh, dan itu artinya dimulailah suatu proses yang serius, yaitu pemaksulan Jokowi. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk berpikir bahwa baik yang ada di dalam parlemen, yang ada di dalam kabinet sebagian, dan terutama yang di luar, udah ada satu spanduknya adalah maksudkan Jokowi. Angket itu cuma cara masuk aja, walaupun orang masih anggap toh di ujungnya nanti angket ada tukar tambah, nggak ada soal. Karena tukar tambah itu tergantung pada kekuatan desakan politik dari luar tuh. Nah kalau desakannya kuat ya tukar tambahnya intinya cuma satu, tukar tambah apapun tapi maksulkan Jokowi dulu. Jadi kita mau terangkan ini bukan karena kita ingin memaksulkan, tapi variabel-variabel sosial itu sudah bekerja dan itu nggak mungkin kita halangi. Dan itu yang disebut sebagai keanehan politik. Semua hal yang tadinya dianggap normatif akhirnya jadi deskriptif kan. Sama seperti orang anggap bahwa nggak mungkin orang yang menang 58% itu mau digugat tuh. Nah, di Senegal itu buktinya presiden yang menang setelah 58% juga dibatalkan dan dimulai lagi pemilihan baru tuh. Nah supaya tidak ada pemilihan baru, maka orang yang menyebabkan kekacauan ini dimaksulkan dulu kan. Itu problem politiknya selesai. Ya itu teman-teman semua tanggapan dari Bung Rocky Gerung bahwasanya hak angket ini menuju ke pemakzulan Pak Jokowi. Apakah nanti ini akan berjalan atau seperti apa? Tapi sepertinya menurut gue ini akan berjalan karena kemarin pas demo di depan DPR itu ada Bung Adian dan juga Bung Masinton yang menanggapi dan menyuruh masuk beberapa orang untuk ngobrol di dalam ruangan. Tinggal menunggu saja dari Bu Megawati. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari para netizen? Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. KPU sudah buat keputusan 02 menang. Saatnya hak angket segera dijalankan. Insya Allah itu akan membuat rakyat kian tahu seperti apa kualitas pemilu kita. Terima kasih. KPU umumin kok tanggal 22, kan kemarin diumumin tanggal 20. Nggak angka, kagak apa-apa, semua ngaco ya kalkulatornya. Kalkulator ngaco, hitung-hitungan, tanggal juga ngaco. Duh, jangan-jangan lagi pelajaran matematika sering sakit-sakitan ya. Hah? Jadi kalau pelajaran matematika sering kagak masuk, ya kan? Gerakan hitung-hitungan salah, gerakan tanggal salah juga. Emang ada ya buta huruf? Ada kali ya? Buta hitung-hitungan ada kali ya selain buta huruf? Parah ya. Dengar gak tadi? Pasti lu denger kan tadi tanggal 22 dia kata. Padahal kan diumumin tanggal 20 ya. Aduh, parah. Mampus, capres lu kalah. Gini teman-teman semua, pilpres ini jangan disamain kayak lu ngedukung klub sepak bola. Karena pada akhirnya presiden kita juga sama-sama aja. 2014, 2019 gue nggak dukung Jokowi. Tapi tahun-tahun itu juga ya presiden gue tetap Jokowi juga. Mungkin untuk para pendukungnya bisa untuk selebrasi, untuk ngerasain euforia kemenangannya. Tapi yang terpenting itu adalah tahun-tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan, segala kebijakan yang bakal diambil oleh presiden nanti, itu bakal kena ke semua rakyat-rakyatnya. Mau lu pendukungnya ataupun gue yang bukan. Justru para pendukungnya yang harusnya lebih kencang untuk nagih janji-janjinya dan kebijakan-kebijakannya nanti. Karena nggak mungkin di tahun
tahun-tahun berikutnya lu masih ngeceng-cengin, capres lu kalah, capres lu kalah. Karena percuma kalau capres lu menang, tapi mak lu di rumah susah nyari beras karena langka. Percuma kalau capres lu menang, tapi lu ngantor pakai motor dan harga BBM-nya naik. Gue cuma berharap kedepannya pemerintah bisa lebih pro rakyat kebijakan-kebijakannya. Dan gue harap juga semuanya mengawasi janji-janjinya yang udah dijual di Pilpres kemarin. Karena mau jagoan lu atau jagoan gue, presiden kita in the end sama. Udah nonton kalian? Udah tahu keputusannya kan? Kan mending begini, dikeluarkannya cepat, tak usah lama-lama. Lama kali pun tahan, udah tahunya kita keputusannya itu. Ya, nah setelah ini keluar ya, seperti yang ku bicarakan kemarin-kemarin, setelah ini keluar maka akan ada jalan tahapan yang lain. Tahapan yang itulah yang kita tunggu-tunggu. Gitu. Ya kan? Kalau ini ditahan-tahan, yang itu tak jalan-jalan. Nah, makanya kita nunggulah nih film yang bisa ditonton untuk umum. Nah, sidang tuh ditonton untuk umum nanti tuh. Kan sedap kita nonton gitu kan. Wah, nampak gitu kan sidang tuh jelas. Karena untuk umum itu rakyat yang menonton itu nanti. Nah, bebas dibuka untuk umum gitu. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Makanya begitu ini keluar lega kita rasanya ya kan. Karena kita tahunya kita ya kan yang mau keluar. Cuma dia takut-takut aja ngeluarkannya ya kan. Tahap yang takutkannya ya kan. Semangat ya. Berarti jalan sudah terbuka. Oke? Selamat malam. Semangat kali Bu ini ya, tenang saja Bu. Insya Allah akan berjalan. Nah teman-teman semua, ini pesan terakhir dari Pak Anies Baswedan. Ini dia videonya. Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir membesar ke depan dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, apapun hasilnya kita akan tetap merasa bangga sudah mendukung Pak Anies Baswedan. Dan kita juga akan mendukung jalur ke MK, begitupun dengan hak angket. Karena dengan itu semua sejarah akan mencatat ya. Dan harapan kita nantinya tidak akan ada lagi pemilihan yang curang. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup. Berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.